Sudah 75 tahun kita merdeka. Tapi kita tentu sadar bahwa perjuangan dimulai jauh sebelum itu. Kemerdekaan bukanlah satu hal mudah. Penderitaan, tangisan, kemiskinan terjadi di negeri ini. Ibarat rumah, kemerdekaan membutuhkan batu pondasi yang dibangun oleh peluh dan darah. Sejarah mencatat, batu itu ditanam oleh seorang dokter, seorang wartawan, penulis, pejuang dan pahlawan yang sayangnya tidak sempat menghirup udara kemerdekaan. Ialah Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo merupakan putra tertua dari Mangunkusumo. Ia lahir pada tanggal 4 Maret 1886 di Pecangakan, Ambarawa, Jawa Tengah. Ketika mengandung Cipto, sang ibu berpesan, jika sang anak adalah laki-laki, beri ia nama Cipto, yang artinya ia yang mencipta. Memiliki ayah seorang guru membuat Cipto dekat dengan pendidikan. Pada tahun 1892, Cipto bersekolah di sekolah dasar Belanda. Otaknya yang cerdas dan sifatnya yang keras membuat Cipto tumbuh menjadi pemuda dengan tekad yang kuat. Di usia yang ke-13 tahun, Cipto melanjutkan pendidikannya di sekolah dokter Belanda. Ia bisa saja memilih hidup enak mengikuti sang ayah, tapi Cipto lebih memilih berjuang dan mewujudkan cita-citanya menjadi dokter yang merakyat. Di Stovia, Cipto mendapat julukan murid yang berbakat. Cipto menghabiskan masa mudanya dengan belajar, membaca buku, dan bermain catur. Bagi Cipto, Stovia adalah tempat untuk menemukan dirinya dalam hal kebebasan berpikir, lepas dari tradisi keluarga, dan berkenalan dengan lingkungan baru yang diskriminatif. Beberapa peraturan di Stovia menimbulkan ketidakpuasan dalam dirinya. Menurut Cipto, peraturan berpakaian di Stovia merupakan perwujudan politik kolonial yang arogan dan melestarikan feodalisme. Pakaian barat hanya boleh dipakai dalam hierarki administrasi kolonial, yaitu oleh pribumi yang berpangkat bupati. Akibat dari kebiasaan ini, rakyat cenderung tidak menghargai dan menghormati masyarakat pribumi yang memakai pakaian tradisional. Pasca lulus dari Stovia pada 28 Oktober 1905, Dr. Cipto Mangunkusumo bekerja sebagai dokter pemerintah. Lagi-lagi, Cipto melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Di sela-sela kesibukannya, Dr. Cipto mendatangi rumah-rumah rakyat pribumi dan memberikan pengobatan gratis. Bagi Cipto, hidup adalah untuk membantu orang lain. Ketika mendapat kabar tentang wabah yang terjadi di Malang, tangan terampilnya tak takut untuk memberikan bantuan. Bersama dengan Dr. Sutomo, Cipto dapat membasmi penyakit pes yang terjadi di kota tersebut. Atas jasa itu, pemerintah Belanda memberikan penghargaan Willem Klastri padanya. Cipto aktif menulis di Harian The Lokomotif sejak 1907. Di sana, ia menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah kolonial. Tulisannya di The Lokomotif seringkali mendapat teguran dan peringatan dari pemerintah. Akhirnya, Cipto memilih mundur sebagai dokter pemerintah. Namun, perjuangannya tak sampai di situ. Dari tulisannya lah ia mengetahui organisasi Budi Utomo yang dibentuk pada 20 Mei 1908. Hal ini tentu disambut baik Cipto sebagai bentuk kesadaran pribumi akan dirinya. Sayangnya, keterlibatan Cipto di Budi Utomo tidak berlangsung lama. Cipto menginginkan Budi Utomo menjadi organisasi politik. Menurutnya, sebelum persoalan kebudayaan dapat dipecahkan, terlebih dahulu diselesaikan masalah politik. Pernyataan-pernyataan Cipto bagi zamannya dianggap radikal. Hal inilah yang membuat Cipto mengundurkan diri dari Budi Utomo, yang dianggap tidak mewakili aspirasinya. Setelah mengundurkan diri, Cipto membuka praktik dokter di Solo dan juga mendirikan Raden Ajeng Kartini Club yang bertujuan memperbaiki nasib rakyat. Perhatiannya pada politik semakin menjadi setelah ia bertemu dengan Douwe Dekker dan Suwardi Suryaningrat yang merupakan sahabat lamanya. Mereka dijuluki Tiga Serangkai dan kemudian mendirikan Indische Partij pada tahun 1912. Bagi Cipto, Indische Partij merupakan upaya mulia mewakili kepentingan-kepentingan semua penduduk Hindia Belanda, tidak memandang suku, golongan, dan agama. Pada 19 Juli 1913, melalui surat harian di Express di Bandung, Cipto menerbitkan tulisan Suwardi yang berjudul Andai Saya Seorang Belanda. Imbasnya, Cipto dan Suwardi dimasukkan tahanan pada 30 Juli 1913. Melihat dua temannya ditahan, Douwe Dekker tidak tinggal diam.
Ia kemudian menerbitkan tulisan yang intinya menyatakan Cipto dan Suwardi adalah pahlawan. Keadaan semakin buruk. Pada 18 Agustus 1913, 3 serangga itu dibuang ke Belanda. Bukan menyerah, ketiga serangga itu terus melakukan perlawanan. Bersama-sama mereka bergabung Indische Vereniging, yaitu perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia di Belanda. Karena pengaruh Cipto dan rekan-rekannya, Indische Vereniging kemudian membuat surat kabar Hindia Putra pada 1916. Surat kabar ini yang nantinya memberikan pemahaman kepada rakyat Belanda akan pentingnya politik etis. Pada 1914, Dr. Cipto dipulangkan karena kesehatannya menurun. Pemerintah Hindia Belanda mengangkat Cipto menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Tujuannya untuk melunakkan Cipto yang dianggap radikal. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil. Cipto tetap keras dan kritis pada pemerintah. Akhirnya, ia dijadikan sebagai tahanan kota. Cipto kembali dibuang ke Banda Neira sejak 1927 karena dituduh telah melakukan sabotase. Ia sempat diberi kesempatan untuk pulang dengan syarat melepas hak politiknya. Namun, Cipto menolak tegas. Dalam pembuangan, penyakit asmanya kambuh. Tahun 1940, Cipto dipindahkan ke Sukabumi. Udara dingin Sukabumi memperburuk penyakit asmanya. Dr. Cipto meninggal dunia pada 8 Maret 1943 dan dimakamkan di TMP Ambarawa. Dr. Cipto Mangunkusumo mendapat gelar pahlawan kemerdekaan nasional setelah diterbitkannya Surat Keputusan Presiden RI nomor 109 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964.